Setiap orang berhak merasakan kenyamanan, keamanan, dan akses yang setara di ruang publik, termasuk di kampus ini, UPN Veteran Yogyakarta. Tapi, sudahkah kampus kita ramah bagi penyandang disabilitas? Dalam video ini, kita akan menelusuri langsung aksesibilitas dan keberlanjutan fasilitas umum untuk mewujudkan kampus yang benar-benar inklusif. Halo, saya Fania, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Di video ini, saya akan mengajak kalian menelusuri bagaimana kampus ini mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan untuk penyandang disabilitas. Salah satu bagian penting dalam mendukung aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, khususnya teman-teman tunanetra, adalah keberadaan jalur taktil. Jalur taktil ini biasanya kita temui dalam bentuk ubin dengan pola bergaris atau bulatan yang menonjol di permukaan lantai. Fungsi utama jalur ini adalah sebagai pemandu arah dan penanda peringatan. Ada dua jenis jalur taktil yang diatur dalam SNI 8129 tahun 2015. Pertama adalah jalur pemandu yang bentuknya garis-garis memanjang yang digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Kedua adalah jalur peringatan, bentuknya titik-titik menonjol dan biasanya dipasang di area-area yang butuh perhatian lebih, seperti sebelum tangga, persimpangan, atau perubahan jalur. Kalau mengikuti aturan dalam SNI, jalur taktil seharusnya dipasang dari pintu masuk fasilitas umum sampai ke titik-titik penting, misalnya ruang pelayanan, toilet disabilitas, atau lift. Jalurnya harus tersambung secara terus-menerus, tidak terputus, tidak berubah arah, tiba-tiba, dan tidak dipasang di area yang naik turun ekstrim tanpa pemberitahuan. Warnanya juga harus kontras dengan lantai sekitarnya supaya mudah dilihat bagi orang dengan gangguan penglihatan ringan. Kalau kita lihat di lingkungan kampus UPN Veteran Yogyakarta, sudah mulai tersedia jalur taktil khususnya di area koridor luar atau di jalan-jalan pejalan kaki utama. Namun, sayangnya, pemasangan jalur ini masih belum merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar. Beberapa permasalahan yang terlihat, jalurnya sering terputus terutama di bagian jalan yang meninggi. Padahal, ini bisa berbahaya karena pengguna jadi tidak mendapatkan peringatan bahwa ada perubahan kontur jalan. Jalur taktil juga belum masuk ke dalam gedung. Jadi, kalau teman tunanetra sudah sampai di depan gedung, mereka akan kesulitan menuju ruang kelas, ruang dosen, atau toilet. UPN Veteran Yogyakarta juga sudah tersedia lift yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Sebagian lift juga sudah dilengkapi tombol braille, jadi bisa digunakan oleh tunanetra. Namun, masih ada lift yang belum ada suara lantai atau tombol bantuan darurat yang mudah digunakan. UPN juga sudah menyediakan beberapa toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Toilet ini biasanya lebih luas supaya kursi roda bisa masuk dan bergerak dengan mudah. Toilet juga sudah dilengkapi dengan pegangan di dinding agar pengguna bisa lebih aman saat berpindah posisi. Selain lift, tangga khusus atau jalur landai juga menjadi elemen penting. Namun beberapa rem masih terlalu curam, terlalu sempit, atau tidak dilengkapi dengan pegangan tangan penuh. Aksesibilitas bukan hanya soal fasilitas, tapi soal hak dan kenyamanan untuk semua orang. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan lingkungan kampus yang aman, mudah diakses, dan ramah. Dari hasil observasi, UPN Veteran Yogyakarta sudah punya beberapa fasilitas yang mendukung, seperti jalur taktil, toilet khusus disabilitas, dan lift. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan, misalnya jalur taktil yang belum menyambung dan berhenti di area yang menanjak, lift yang belum dilengkapi suara atau tombol bantuan yang mudah dijangkau, dan belum semua gedung memiliki toilet disabilitas yang lengkap. Saran kedepannya, semoga UPN bisa terus melengkapi fasilitas dengan mengikuti standar SNI dan prinsip desain universal. Dengan begitu, semua sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas, bisa merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas di kampus.
Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi.